Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari untuk pelajaran fikih, yaitu tentang akil balik. Nah, untuk pertemuan hari ini, pelajaran yang ketiga atau bab 3, kita akan mempelajari materi tentang bersuci dari haid. Nah, apa itu haid? Nah, menurut bahasa, haid itu ialah mengalir. Nah, jadi secara istilah, haid itu ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang dalam keadaan sehat. Nah, jadi haid itu merupakan darah yang keluar atau mengalir dari kemaluan perempuan yang dalam keadaan sehat. Nah, darah yang mengalir bukan disebabkan akibat melahirkan, terluka ataupun karena penyakit. Nah, jadi darah haid itu merupakan darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang dalam keadaan sehat. Nah, lalu apa yang menyebabkan darah haid itu keluar? Nah, darah haid itu keluar karena sel telur yang ada pada rahim perempuan tidak ada yang membuahi. Nah, apabila darah haid berhenti lalu keluar lagi dan masih pada masa haid, maka darah itu adalah darah haid. Nah, jadi darah haid itu merupakan atau terjadi akibat karena sel telur yang ada pada rahim perempuan tidak ada yang membuahi. Jadi apabila darah haid berhenti lalu keluar lagi, nah jangan khawatir atau takut. Jadi maka itu yang disebut dengan darah haid. Nah, kemudian seorang perempuan ketika haid harus menjaga kebersihan dengan cara rajin mengganti pembalut, mandi, dan mencuci rambut agar badan bersih dan tidak gatal. Nah, jadi seorang perempuan ketika haid ingat tidak boleh jorok. Contohnya lagi haid tidak pakai pembalut ataupun pembalutnya dibuang sembarangan. Nah, kemudian ketika haid juga harus mandi dan mencuci rambut agar badan bersih dan tidak gatal. Nah, kemudian nih bagi anak laki-laki ya. Nah, ketika perempuan haid, maka bagi anak laki-laki jika ada teman yang mengalami haid atau perempuan yang mengalami haid harus bersikap sopan dan menghargai dan tidak boleh mengejeknya. Nah, lalu apa warna darah haid itu? Nah, darah haid itu yang pertama berwarna hitam. Seiring berjalannya waktu, darah haid akan berwarna merah, kemudian berwarna kuning, dan yang terakhir akan ketika masa haid akan hilang akan menjadi keruh. Nah, lalu masa haid dan jangka waktu suci antara 2 hari. Nah, jadi batas waktu haid sedikitnya selama sehari semalam. Nah, pada umumnya haid itu terjadi 6 atau 7 hari. Paling lama batas waktu haid itu sebanyak 15 hari. Menurut ilmu kedokteran, jangka waktu suci antara haid pertama dengan haid kedua biasanya 25 hari. Nah, jadi jika haidnya lebih dari 15 hari, maka itu bukan darah haid tapi darah penyakit atau darah istihadah. Jadi paling sedikitnya orang wanita yang haid itu sehari semalam. Pada umumnya 6 atau 7 hari atau seminggu. Nah, paling lama berapa hari, Pak? 15 hari. Dan menurut keilmu kedokteran, jangka waktu suci antara haid pertama dengan haid yang kedua biasanya 25 hari. Nah, jadi wanita haid ini pertama
Nah, haid keduanya jangka waktunya bisa 25 hari atau sebulan. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari materi tentang bersuci dari haid, kemudian apa itu darah haid, bagaimana warna darah haid, kemudian juga kita mempelajari masa haid dan jangka waktu suci antaranya berapa hari ya. Nah, itu. Baik. Untuk tugas kalian pada hari ini coba silahkan perhatikan baik-baik ya. Tugas kalian pada hari ini coba dengarkan baik-baik. Nah, kalian tulis di buku tulis kalian. Nah, coba tulis apa yang dimaksud dengan haid. Baik. Nomor 1 ya, apa yang dimaksud dengan haid. Kemudian nomor 2. Baik, bawa ulangi ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan haid. Nomor 2, mengapa haid itu bisa terjadi? Nomor 2, mengapa haid itu bisa terjadi? Nomor 3, bagaimanakah warna darah haid itu? Baik, nomor 4, kapan masa haid terjadi? Nah, jadi disebutkan ya, paling sedikit, pada umumnya, dan paling lama. Nah, kemudian nomor terakhir atau nomor 5, apabila darah haid melebihi waktu 15 hari, maka darah tersebut disebut. Nah, itulah soalnya ya. Jadi kalian kerjakan di buku tulis kalian. Jadi ada 5 soal. Baik, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa diperhatikan baik-baik videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.